Shalom para orang tua dan anak-anak. Saat ini kita masih tetap berada di rumah karena kita tetap harus mengikuti anjuran pemerintah dengan beraktivitas di rumah agar kondisi kita juga tetap baik, tetap sehat. Nah, para orang tua, saat ini para orang tua berada di rumah bersama dengan anak-anak. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan orang tua bersama dengan anak-anak di rumah? Para orang tua, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Jangan khawatir, karena orang tua adalah orang yang paling memahami dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Para orang tua, saat kita mengalami kondisi seperti sekarang ini, yang perlu kita lakukan kepada anak-anak kita adalah jelaskan kondisi yang saat ini terjadi dan bangun semangat anak-anak. Mengapa ini perlu dilakukan? Agar anak-anak merasa bahwa mereka tidak sendiri. Mereka mengalami ini bersama dengan orang tua dan orang-orang lain yang berada di lingkungan mereka, sehingga mereka boleh terus merasakan semangat, bahkan sukacita ketika menjalaninya. Orang tua juga sangat-sangat diharapkan untuk hadir dengan kesungguhan hati. Apa yang dimaksud dengan hadir dengan kesungguhan hati? Yaitu ketika anak-anak beraktivitas di rumah, besar harapan orang tua bisa mendampingi. Meskipun ada beberapa orang tua yang karena keadaan tetap harus melakukan kegiatan pekerjaan di luar rumah. Tetapi ketika orang tua nanti sudah berada di rumah, akan sangat-sangat menyenangkan kalau orang tua bisa beraktivitas dan memberikan waktu untuk anak-anak. Para orang tua, kita perlu sadari bahwa anak-anak kita berada pada masa-masa tumbuh kembang yang menyenangkan. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dengan kebutuhan anak-anak kita? Ajak anak untuk sibuk tetapi tetap produktif. Ciptakan rumah sebagai tempat bermain dan belajar anak yang menyenangkan. Bermain bagi anak adalah kegiatan yang bermakna, menyenangkan, ada keterlibatan anak, muncul tantangan, karena dengan tantangan anak diajak untuk mencari solusi dengan keadaan, dengan tantangan yang mereka temui. Dan yang terpenting, ketika bermain bersama dengan orang tua, terjadi bonding atau keterikatan antara orang tua dengan anak. Ketika bermain di rumah, seperti tadi yang saya sampaikan, butuh keterlibatan orang tua. Yang kedua, beri kesempatan anak untuk memilih apa yang akan mereka mainkan atau pelajari hari itu. Karena dengan meminta anak untuk memilih, kita akan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tapi perlu diingat, orang tua harus bijak dalam menentukan permainan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Yang ketiga, kegiatan yang kita berikan harus dapat dilakukan oleh anak. Yang dimaksud adalah orang tua perlu mengingat tahapan perkembangan anak, sehingga ketika kita memberikan kegiatan, anak-anak bisa melakukan secara mandiri. Orang tua bisa menjadi pendamping mereka ketika mereka menghadapi kesulitan. Ajak anak-anak untuk bisa menemukan cara mereka sendiri dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Yang keempat, nah ini mungkin yang orang tua saat ini rasakan, harus bermain seperti apa ya? Saya yakin orang tua punya kemampuan yang baik. Orang tua harus kreatif dan sabar dalam menciptakan variasi kegiatan. Contohnya seperti apa ya? Ajak anak-anak untuk bermain dengan mainan yang dimiliki oleh anak-anak. Karena ketika anak-anak bermain dengan mainan mereka, ada banyak hal yang bisa digali. Contohnya, ketika anak-anak mencuci mainan, mencuci sepeda mereka, mencuci benda-benda yang mereka miliki,
Anak-anak bisa diajak untuk mengenal bagian-bagian dari benda-benda tersebut, warna dari benda-benda tersebut, fungsinya apa, jumlahnya berapa. Kemudian ketika bermain bersama dengan anak, kita juga bisa mengajak anak untuk berlatih memahami instruksi dari kita. Seperti contohnya, "Nak, tolong mama diambilkan benda tertentu." Bisa saja kita sebutkan baju atau piring atau gelas dengan jumlah tertentu di dalam rumah. Dan ketika anak-anak sudah menemukan benda-benda tersebut, ajak anak-anak untuk menghitung berapa benda yang mereka temukan, berapa benda-benda yang mereka dapatkan, dan juga ajar kepada anak-anak untuk mengerti fungsi dari benda-benda tersebut. Orang tua juga bisa mengajak anak-anak untuk bermain dengan kegiatan yang sehari-hari dilakukan, seperti contohnya memasak. Ketika memasak, anak-anak bisa diajak untuk membantu orang tua memotong, memilah, mencuci. Bahkan ketika proses memasak, anak-anak akan belajar bagaimana benda-benda atau masakan ini bisa berubah dari bahan menjadi masakan yang siap untuk disajikan. Hal lain yang bisa dilakukan dengan kegiatan sehari-hari seperti contohnya anak-anak diajak untuk merapikan tempat tidur mereka, kemudian merapikan baju-baju mereka, merapikan mainan mereka. Nah, ini akan mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka bertanggung jawab pada benda-benda yang menjadi miliknya, dan kita sedang mengajarkan pembiasaan kepada anak-anak. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan terbesar bagi orang tua adalah berkreasi. Berkreasi apa? Nah, ketika kita memiliki barang-barang bekas yang ada di rumah, orang tua juga bisa mengajak anak-anak kita untuk berkreasi dengan barang-barang tersebut. Orang tua bisa mengajak anak menciptakan benda atau menciptakan barang baru dengan barang bekas yang ada, menggunakan peralatan yang ada di rumah, tetapi orang tua juga tetap harus mendampingi karena mungkin alat-alat yang digunakan cukup tidak aman untuk anak-anak. Ketika kita mengajak anak-anak bermain, jangan lupa berikan label atau tulisan supaya ketika anak-anak bermain, anak-anak juga bisa belajar tentang kata-kata baru, kalimat baru, huruf baru. Dan yang terakhir, selesai bermain, anak-anak harus ingat untuk merapikan setiap permainan yang sudah digunakan. Karena dengan melakukannya, orang tua sedang mengajarkan kepada anak-anak untuk bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Para orang tua, kita juga perlu mengajarkan kepada anak-anak kita untuk terlibat ketika kita sedang beribadah atau berdoa di rumah. Mengapa ini perlu dilakukan? Agar anak-anak juga selalu memiliki pengharapan bahwa kondisi yang mereka alami, yang dialami oleh kita semua saat ini akan segera membaik. Dan yang terakhir, yang perlu saya sampaikan kepada para orang tua adalah orang tua yang saat ini mendampingi anak-anak harus tenang. Karena ketika orang tua tenang, anak-anak akan merasakan nyaman berada di tempat yang tepat dan bersama dengan orang yang tepat. Begitu para orang tua, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.